balik lagi bareng gue di Peci Hitam, tempatnya kita ngulik hal-hal yang kadang bikin kita mikir, seriusan, kok bisa gitu sih? Nah, hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang lumayan tricky dan mungkin bakal bikin lu rada triggered. Lu sadar nggak sih kalau tiap ada demo atau aksi massa yang tadinya damai terus tiba-tiba rusuh, ada aja 1-2 orang yang literally kerjanya itu ya bikin rusuh. Kayak profesi gitu. I mean, di zaman Gen Z yang serba digital nomad friendly ini, ada loh yang masih nyari side hustle jadi provokator. Iya, provokator. Bukan ngevlog, bukan jadi content creator, tapi jadi pemicu chaos. Wild kan? Apa jangan-jangan di CV mereka tulisnya spesialis kericuhan dan ahli provokasi massa? Dulu kalau kita denger demo, asumsinya itu adalah panggung buat nyalurin aspirasi, buat ngomongin what matters. Tapi sekarang, jujur aja, kadang vibes-nya jadi kayak nonton sinetron, ada drama, ada plot twist, dan pastinya ada aktor figuran yang dibayar buat ngeramein. Ini kan jadi problematik banget, apalagi buat kita yang Gen Z. Kalau lo mikir, gue pengen banget nih berjuang buat isu X atau Y. Terus lo lihat aksi yang udah niat banget dibungkus sama kericuhan yang aneh, jadi ilfeel sendiri nggak sih? Like, apa gunanya idealisme kalau ujung-ujungnya malah jadi ajang prank atau gimmick politik? Ini bikin kita jadi skeptis sama setiap gerakan, jadi curiga kalau dibalik setiap seruan ayo lawan itu ada amplop yang berbicara. Dan ini guys, bahaya banget buat trust issues kita sama tatanan sosial. Tapi kenapa sih fenomena ini bisa terjadi dan bahkan terkesan terus ada? Mari kita bedah dari kacamata psikologi ekonomi dan sosial. Oke, let's dive deeper into kenapa fenomena provokator bayaran ini, meski kedengeran absurd, tapi secara psikologi ekonomi itu tragik tapi juga make sense. Jadi gini, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, nyari kerja susah, UMR pas-pasan, tawaran uang tunai yang instan buat sekedar teriak-teriak atau lempar-lempar sesuatu di demo, itu bisa jadi godaan yang super tempting. Buat sebagian orang, real talk, nasihat panjang lebar soal idealisme atau perjuangan itu kalah jauh sama kebutuhan perut yang harus diisi. Simply put, di mata mereka, ini cuma another side job aja. Bukan soal benar atau salah, tapi soal gue harus survive hari ini. Ini yang disebut moral disengagement dalam psikologi. Kayak kita bikin alibi sendiri buat membenarkan tindakan yang mungkin secara moral kita tahu itu nggak bener. Gue cuma cari nafkah kok, bukan berarti gue setuju sama ideologinya. Nah, secara psikologi sosial, analoginya itu begini. Massa di demo itu ibarat api unggun. Orang-orang yang datang dengan niat tulus, idealisme, dan tujuan damai itu kayak kayu bakar biasa. Mereka bisa nyala pelan, hangat, dan menerangi. Tapi begitu ada provokator bayaran masuk, literally dia itu kayak menuang bensin ke api yang udah ada. Hasilnya, nyala besar, nggak terkendali, dan yang paling parah, kita jadi nggak bisa bedain lagi mana yang beneran kayu bakar dan mana yang bensin. The irony is, si provokator itu cuma segelintir orang, mungkin cuma 5 atau 10, tapi efeknya bisa bikin ribuan orang ikut-ikutan kerusuhan. Ini relate sama teori emotional contagion. Emosi itu guys, menularnya jauh lebih cepat daripada logika. Satu orang teriak, ayo lawan, yang lain ikut teriak. Padahal belum tentu paham siapa musuh sebenarnya. Atau bahkan goals demo itu apa. Just pure emotion getting amplified. Gue kadang mikir spekulatifnya ya. Jangan-jangan profesi provokator ini sebenarnya pekerjaan resmi, tapi nggak tercatat di mana-mana. Kayak ada orang yang memang hidupnya dari chaos gitu. Hari ini demo buruh, besok demo politik, lusa demo lingkungan. Semua tema bisa dibawakan, asal amplopnya tebel. Kalau di LinkedIn, mungkin profilnya literally tertulis spesialis kerusuhan, pengalaman 5 tahun, siap kerja shift siang maupun malam.
Ini satir, tapi sadly kayaknya ada benernya juga. Tapi, kita nggak bisa cuma nyalahin provokatornya doang. Ada peran lain yang juga krusial dalam kesuksesan profesi ini, masyarakat itu sendiri. Tapi jangan salah, masyarakat kita juga punya andil kenapa provokator ini bisa sukses. Karena publik kita itu, let's be real, gampang banget tersulut. Ada teori emotional contagion yang gue bilang tadi. Emosi itu menular lebih cepat daripada logika. Jadi ketika satu orang teriak, "Ayo lawan!" yang lain ikut teriak, meski belum tentu paham siapa musuh sebenarnya. Dan ketika amplop uang bertemu dengan kerumunan emosional, jadilah badai yang sempurna. Jadi, kalau ada yang tanya kenapa selalu ada provokator bayaran, mungkin jawabannya sederhana. Karena selalu ada pasar untuk itu. Di satu sisi ada yang butuh uang cepat. Di sisi lain, ada elit yang butuh kerusuhan instan. Hasil akhirnya, demo yang seharusnya jadi panggung aspirasi berubah jadi panggung sinetron, lengkap dengan aktor figuran bayaran. Terus, kita bisa apa? Sebagai Gen Z yang melek informasi, penting banget buat kita punya critical thinking. Jangan gampang gebiah uyah atau ikut-ikutan ngegas cuma karena soundbite yang provokatif. Coba double check informasi, cari tahu akar masalahnya, dan pahami goals dari sebuah aksi. Fokus sama substansinya, bukan dramanya. Kalau lo ikut aksi, pastikan niat lo itu pure karena lo percaya sama isu yang dibawa, bukan karena terbawa emosi doang. Bedain mana kayu bakar dan mana bensin, biar lo nggak cuma jadi alat. Jadi, be smart, be critical, dan jangan biarin emosi lo di outsourcing buat kepentingan orang lain. Oke, itu tadi insight dari gue soal fenomena provokator bayaran di demo. Semoga bikin lo makin paham dan makin bijak dalam menyikapi setiap keramaian. Jangan lupa buat like video ini kalau lo suka, subscribe ke channel Peci Hitam, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan insight menarik lainnya. Stay critical and stay smart. See ya, bye.